Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, sahabat Facebooker dimanapun Anda berada, dan juga sahabat gendon dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Edi Sugianto, dari NAKS ADNA, Institute of Quantum Technology. Saat ini saya sedang berada di Queen's Hotel Hong Kong ya, sedang bertugas sambang ke komunitas NAKS DNA yang ada di Hong Kong, dan saat ini menginap di Queen's Hotel ya. Queen's Hotel itu di distrik Sai Ying Pun ya, keluar MTR sudah langsung deket ya. Jadi teman-teman yang mau mampir silahkan ya, yang mau mampir ke sini silahkan. Kebetulan saya di sini sendirian, jadi yang mau mampir upayakan jangan cowok ya, kalau bisa cewek yang cantik gitu ya, silahkan mampir saja, saya persilakan ya. Di sini sendirian ya, tidur sendirian, tidak ada temen nih. Biasanya kan saya tidurnya di Irsat. Kemarin kan kabarnya Irsat sedang digunakan oleh pengurus, jadi belum bisa saya pakai, tapi insya Allah bisa pindah ke Irsat. Nah, hari ini sementara tidur di hotel ya, besok ke Irsat lagi ya. Itulah prolog ya, sekedar prolog, ya pokoknya prolog lah wes, pokoknya ngomong-ngomong, ngobrol ngidul sambil nunggu apa teman-teman yang masih belum tidur, yang masih melek, yang masih stay tune di Facebook ya. Insya Allah, nah, malam ini kita akan membahas mengenai Sima Aing, Sima Maung ya. Kemarin sebelum saya berangkat ke Hong Kong, kalau tidak salah hari Kamis ya. Ya, kalau tidak salah hari Kamis lah. Ya, hari Kamis saya posting di Facebook, di wall saya, dan juga di grup Gendam online ya, di Facebook. Saya posting mengenai Sima Aing, Sima Maung ya. Power Sima Aing, Sima Maung. Itu nggak sengaja aja sebenarnya ya. Entah kenapa itu loh. Kata-kata itu terngiang di telinga itu kan. Sima Aing, Sima Maung, Sima Aing, Sima Maung. Iya apa sih itu ya kan ya? Kok ada Sima Aing, Sima Maung? Makanya saya bikin status. Sima Aing, Sima Maung itu apa sih artinya? Itu kan ya. Dan kemudian beberapa teman yang dari Sunda menjawab, Sima Aing itu, Sima itu semacam power, aura atau energi, atau vibrasi atau pola energi ya, Sima ya. Terus kemudian Aing itu mungkin artinya saya, mungkin ya, Aing artinya saya, terus kalau Maung itu artinya harimau. Jadi Sima Aing, Sima Maung adalah aura saya atau wibawa saya adalah wibawa harimau. Terus kemudian oleh Pak Nur Sajati ya, Pak Nur Sajati ini juga alumni kita untuk kelas Master Penghusada. Beliau pernah ikut yang versi jarak jauh ya. Beliau menambahkan dengan Sima Aing, Sima Aing, Sima Maung, Sima Maung, Kasima Kusima Aing ya. Jadi kalau diartikan kurang lebih, wibawaku, wibawa harimau, wibawa harimau terkesima atau tunduk, terkalahkan oleh wibawa sejatinya diriku. Kurang lebih seperti itu saya maknakan ya. Lah, apakah ini mantra yang benar atau enggak ya saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah baca buku kitab-kitab mantra Sunda. Saya juga nggak punya bukunya kita seperti itu. Saya juga tidak pernah berguru ke perguruan Sunda. Saya juga nggak tahu apakah ini mantra ini benar atau enggak ya kan. Terus kemudian apa di sana memang ada betul begitu ya, nggak tahu juga itu kan ya. Tapi kemarin Pak Nur Sajati mensohhekan, Pak, iya Pak, betul itu Pak. Apakah kalimat afirmasi atau mantra ini ada lengkapnya, saya juga nggak tahu ya kan. Cuma ketika kalimat itu hadir di telinga saya, istilahnya seperti itu ya. Terus kemudian gini, saya pengen aja ya kan. Ini sebenarnya asik ini kan. Sima Aing, Sima Maung ini kan sebenarnya ini terkait dengan legenda Maung Panjalu atau Maungnya Prabu Siliwangi sebenarnya ya. Cuma lebih dalam, nah, lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar
Kalau yang difahami oleh orang-orang awam, ya orang-orang umum, kalau sudah bicara mengenai sima maung semacam ini, bahwa harimau, baik macan putih, macan loreng, macan apapun ya, yang sifatnya terkait dengan macan-macanan seperti ini, itu sudah pikirannya sudah larinya ke arah khodam, ke arah khodam. Dan kalau sudah bicara khodam, pasti larinya mikirnya ke arah jin. Nah, bagi yang anti, jin seperti setan, ya kan, pasti haram, ya kan seperti itu. Nah, dari yang masuk, ilham yang masuk ke dalam hati saya itu yang ini beda ya, yang ini beda. Makanya daripada nanti banyak pertanyaan, saya langsung aja saya florkan aja, ini gratis nih, siapa yang mau, ya. Jadi ini power, insya Allah powernya bukan main-main ya, power daripada sabda Sima Maung ini ya. Ciri khasnya Sima Maung ini adalah untuk menundukkan orang yang hatinya keras. Jadi kalau Anda menghadapi cewek, atasan, bawahan yang orangnya keras itu ya, orangnya keras, ya kayak Wabrot itu ya, kayak Wabrot kan orangnya keras, Wabrot itu orangnya keras. Ya, Wabrot itu orangnya keras, kayak kaku, kayak kanebo kering gitu kan ya. Ya itu ya, yang tahu ya, muncul-muncul ilmu ilham seperti itu. Saya follow aja, ini gratis ya. Siapa yang mau ya kan? Terus kemudian saya lihat di Facebook kok kayaknya responnya khawatir nanti nggak karu-karuan, karena Facebook itu kan ya segitulah ya. Saat-saat ini kan lagi musim pro kontra, itu kan ya, lagi musim pro kontra. Tolelot aja dibikin pro kontra ya kan. Ada hari ibu pro kontra, topi Natal dibikin pro kontra, nggak proporsional banget lah. Kalau saya memang mendukung aksi 212, kan itu aksi zikir, bagus ya. Aksi zikir, siapa yang tidak mendukung aksi zikir? Saya muslim, otomatis saya mendukung kalau ada orang beraksi zikir ya kan. Masalah ada yang mendompleng, menumpang dengan macam itu urusan mereka. Yang jelas kalau aksi 212 adalah aksi zikir, dan saya mendukung. Saya senang sekali dengan aksi 212, sangat mendukung walaupun tidak dapat datang ya kan. Nah, setelah pada itu kan kemudian kan banyak pro kontra macam-macam, apapun dibikin pro kontra. Jadi daripada nanti ini musimnya pro kontra, akhirnya yang di Facebook saya hapus ya, di wall saya hapus, juga di Gendam Online saya hapus. Tapi tetap ada di kelas Telegram, di grup Telegram yang free ya, di grup Jagat Rezeki. Itu ada di situ. Kemarin sudah banyak yang ikut ya, alhamdulillah, juga luar biasa hasil latihan yang diperoleh teman-teman ya, sesi pembangkitan dan juga sesi pemantapan, juga hasilnya efeknya luar biasa. Juga yang di kelas Gendon sendiri, di forum Gendon, teman-teman sudah praktek ini juga hasilnya luar biasa. Saya sebenarnya begini ya, jadi terus terang saya bilang seperti di awal tadi, Sima Aing Sima Maung ini, atau power sabda Sima Maung ini berbeda dengan ya mungkin ilmu yang sudah pernah Anda kenali, dan juga berbeda dengan mantra yang mungkin pernah Anda kenali gitu ya. Memang berbeda. Ya karena apa berbeda? Ya karena yang menemukan saya gitu ya. Jangan ngeyel. Oh, saya gurunya kok ya, saya yang menemukan ya, terserah saya itu kan ya. Ya saya bilang beda ya. Dan kenapa kok saya bilang beda? Memang beda itu ya. Kalau di luar sana mantra-mantra Sima, Maung dan segala macam ini, cenderungnya itu adalah mendaya gunakan khodam jin. Itu fakta ya. Itu fakta seperti itu. Jadi itu baca mantra itu memang tujuannya untuk mendatangkan khodam jin macan. Kemudian jin macan ini digunakan untuk apa? Tergantung tujuannya ya kan, untuk jaga rumah atau untuk mempengaruhi orang atau apa, itu kan seperti itu. Nah, di kita berbeda gitu loh ya. Maka saya berikan jabarannya di bawahnya. Sima Aing Sima Maung, wibawaku wibawa harimau. Ini secara tidak langsung kita ini sedang mengakses frekuensi daripada sifat hayawaniyah atau sifat hewan yang ada dalam diri kita. Al-Ghazali kalau tidak salah ya, dalam kitab sufi, manusia itu kan punya sifat hewan. Ada hewan jinak dan ada hewan buas, ya kan? Nah, hewan jinak contohnya kayak sapi itu ya, males apa, kalau nggak dipukul nggak bergerak ya, kalau nggak dikeras nggak mikir, itu kan ya, itu ya isinya pokoknya kalau tidur bangun, tidur ngorok lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu yang sifat-sifat hewan jinak, itu kan ya. Itu sifat-sifat hewan jinak, kayak sapi, kayak kambing gitu kan. Sifat-sifat hewan jinak. Nah, selain manusia juga mempunyai sifat hewan jinak, manusia kan juga mempunyai sifat-sifat hewan buas ya. Contohnya hewan buas adalah seperti harimau. Makanya kalau ada pro kontra itu ya nggak usah heran. Ya itulah saat ini yang sedang ya, yang sedang ramai diakses oleh orang-orang itu hewan buas semua itu kan.
Jadi kalau salah beda pendapat sedikit cenderung nyaplok. Maunya itu mau dimakan aja kan orang. Kalau nggak sesuai dengan pendapatnya dia langsung maunya dimakan aja. Ya kan? Makanya kemarin saya singgung sedikit dengan mengenai film The Game of Thrones itu biar sedikit tahu lah The Game of Thrones seperti itu loh ya. Film-film yang versi-versi lama itu gak cocok dikit itu potong leher apa kita mau Indonesia itu nanti kayak gitu lagi sudah zaman merdeka kayak gini kembali ke abad jahiliyah potong leher sesuai maunya hanya karena beda pendapat. Nah ini yang sekarang sedang mengemuka ya. Jadi nggak entah kenapa si Maeng si Mamang ini muncul ya, kemungkinan karena untuk mensikapi getaran hawa yang ada di alam semesta Indonesia khususnya ini, yang mana orang-orang di sosmed ini sekarang sedang muncul sifat-sifat binatang buasnya. Kayak binatang buas itu loh, ya, beda pendapat sedikit sudah pengennya gudu-gudu, potong leher ya, kayak gitu ya kan. Makanya kemudian muncul ilham seperti ini, mudah-mudahan teman-teman yang belajar ini bisa terbentengi daripada ya orang-orang yang berkarakter seperti itulah. Jadi filosofinya beda jauh dengan yang di luar sana. Maka jangan membanding-bandingkan sudah. Pak, mantra si Mamau yang asli begini Pak, ya wes biarin di sana. Saya nggak ngurus yang di sana. Ya kan? Kemarin ada siswa kita ya yang protes di Jakarta Rezeki, Pak. Mantra si Mamong itu nggak begitu Pak, lengkapnya begini Pak, si Maeng, si Mamong, si Ma apa, si Ma si apa, bodoh lah, aku saya ngerti bahasa Sunda ya, panjang gitu kan. Saya bilang, oke terima kasih kan atas tambahannya, tapi kita cukup itu saja. Karena memang beda, gitu ya. Karena memang beda. Jadi si Maeng, si Mamong, kita sedang mengakses frekuensi ini loh, frekuensi sifat hewan buas yang ada dalam kita. Setelah kita akses, kita akui bahwa kita ini punya sifat seperti binatang buas itu loh. Kita ini punya sifat seperti binatang buas. Kita akui itu. Kita terima, ikhlas terima bahwa kita ini punya sifat seperti itu. Jangan ditolak, jangan sok. Jadi orang itu sok tidak jujur dengan dirinya sendiri. Wah enggak, saya itu orang baik, enggak mungkin punya sifat seperti itu. Nah itu namanya tidak jujur. Yang namanya manusia itu sama. Ada yang punya sifat-sifat jelek, sifat negatif itu biasa. Ya, kita ikhlas terima bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat seperti itu. Si Maeng, si Mamau. Wibawaku, wibawa harimau. Saat ini kita munculkan egoistik kita munculkan bagian dari kita yang mau sifat harimau itu kita munculkan. Tapi kelanjutannya si Mamau, kasimaku si Maeng. Si Mamau wibawa harimau ini tunduk, terkesima, terpengaruh dengan wibawa sejatinya diriku. Sejatinya diriku itu yang menundukkan sifat harimau. Jadi sebuas apapun sifat-sifat harimau yang ada dalam diri kita, dia tunduk dan dikendalikan oleh sejatinya diri kita yang baik dan suci. Sifat-sifat yang muncul dari sifat-sifat mutmainah kita, sifat-sifat yang muncul dari sifat baik kita. Nah, itu loh ya. Jadi beda, makanya saya bilang tadi beda lah. Jangan ngeyel. Mantra si Mamau di sini beda Pak. Ya biarin itu kan ya. Memang di kita beda kok ya. Ya, memang di kita itu beda itu kan. Di Naksdena itu beda itu ya. Jadi sebenarnya si Maeng si Mamau ini adalah sebuah pelajaran spiritual ya. Bukan kanuragan, makanya salah. Rata-rata ilmu-ilmu Naksdena memang basisnya memang larinya ke arah spiritual semua, walaupun bisa digunakan untuk metafisika atau supernatural, tapi sebenarnya asas dasarnya itu memang spiritual itu. Makanya larinya mesti lalu ke spiritual. Ilmu macan ya kayak gini pun larinya ke spiritual. Ya memang dasarnya spiritual gitu ya. Jadi ilmu ini adalah sebuah cara mudah bagi kita bagaimana memunculkan sifat harimau ini kemudian untuk ikhlas diterima dan kemudian dikendalikan. Artinya kita ikhlas terima dengan demikian dia akan muncul, kita terima, kemudian supaya bisa ditata. Lah, dengan kita terbiasa melakukan yang namanya kemampuan untuk membina diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, mengendalikan sifat marah yang ada dalam kita, mengendalikan sifat harimau yang ada dalam kita, maka kita nantinya vibrasi kita akan mampu mengendalikan sifat hewan buas yang ada di orang lain. Makanya saya berjudul Power Gendam ya. Karena gendam, power sabda gendam yang diajarkan di Naksdena itu bukan gendam hipnoenergi yang di luar sana. Yang di luar sana kan hipnoenergi itu kan. Hipnoenergi itu adalah hipnosis plus
energi. Kalau pengen tahu hipnoenergi atau hipnomagnetism, baca di fanpage saya Sabda Sakti, kemarin saya tulis mengenai hipnomagnetism, dan juga di grup Gendam online sudah saya tulis mengenai apa itu hipnomagnetism ya. Ya seperti itulah. Jadi beda banget ya. Sabda Gendam itu bukan hipnomagnetism. Kalau Sabda Gendam yang murni sugesti energi gitu kan. Nah, yang murni menggunakan vibrasi, sehingga pakai banyak gaya, banyak kata gitu kan ya. Nah, setelah kita terlatih vibrasi kita dengan vibrasi Sima Maung ya, maka insya Allah ya kita akan punya kemampuan untuk memancarkan vibrasi yang mempunyai daya pengaruh, menundukkan hati orang yang keras, menundukkan orang yang keras kepala, menundukkan orang yang kaku kayak kanebo kering gitu. Nah ilmu ini saya bagikan gratis loh, makanya yang belum dapat silakan masuk ke grup Telegram lah, gratis. Mumpung saya baik hati. Karena biasanya kalau yang versi gratis ini kalau sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, kemudian saya hapus, saya masukkan kelas premium. Nah, kelas premium sekarang 2.500.000. Jadi bagi yang nggak mau gratisan ya nggak apa-apa, nanti ikut yang kelas berbayar aja 2.500.000 kan, ringan kok ya. ya nggak ada yang nggak mau ya gratis nggak apa-apa. Ya, jadi itulah filosofi daripada Sima Aing, Sima Maung, bukan sekedar mantra, ya, bukan sekedar afirmasi, juga bukan ilmu khodam dan ilmu jin ya. Ini memang beda banget filosofinya, juga powernya, energinya juga beda. Terus kemudian saya tengok ini di grup Jagat Rezeki Club ini juga di forum Gendon, teman-teman yang ikut pembagian kemarin juga secara otomatis memang hadir ya, tidak hanya mengakses frekuensi harimau, tapi memang hadir betul yang namanya khodam-khodam harimau datang semua. Ada yang didatangi khodam macan putih, ada yang didatangi khodam macan loreng, macan emas, segala macam banyak datang. Saya bilang nggak apa-apa, itu semua kan anggap saja teman ya. Intinya begini, kalau ada khodam yang datang dari kalangan jin seperti itu anggap sebagai teman saja, sahabat ya, dan jangan dijadikan sebagai suruh-suruh, karena ilmu di kita tidak begitu arahnya nanti. Itu semua kita sebagai sekedar sarana latihan, ya. Karena kita sedang memancarkan kita sedang mengakses frekuensi vibrasi binatang buas, ya, sifat sabuiyah dalam diri kita ya, sifat hayawan yang sabuiyah, yang binatang buas ya, harimau. Maka dalam overtraction kita ya, frekuensi kita ya menghadirkan seperti itu gitu loh ya. Bukan berarti itu khodamnya ilmu itu, bukan ya, jangan salah paham. Yang harimau itu bukan khodamnya ilmu itu, bukan. Itu tertarik karena ya tertarik sama ilmu kita itu ya. Tertarik sama ilmu kita, begitu kita panjang vibrasi, kita bisa memanjangkan vibrasi itu ya, mereka yang dari alam siluman harimau pada datang, tertarik ya, malah pengen ngikut. Makanya saya pesan ke teman-teman kemarin, hati-hati ya, itu mereka mau ngikut ya. Jangan diterima lah ya. Kalau mau berteman saja boleh, tapi jangan diterima. Itu mereka mau ngikut ya, ditolak saja. Karena kita lebih mengarah kepada berlatih vibrasi untuk mengendalikan itu semua. Terutama khususnya ada dalam diri kita. Nah ini kalau sudah terlatih, nanti akan punya kemampuan untuk bisa melakukan sabda gendam. Di sini nggak ada yang instan ya. Setelah mantra langsung begini begitu. Ya ada sih yang bisa langsung seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang pada umumnya sebaiknya lakukan dulu pemantapan selama 7 hari. Minimal 1 kali lah melakukan meditasi pemantapan. 1 hari 1 kali, tiap malam, tiap pagi, tiap siang, terserah itu kan. Kalau malah beda 1 kali gimana Pak? Ya terserah, boleh-boleh saja kan. Minimal 1 kali. Mau 10 kali, mau 100 kali ya terserah. Pak, meditasi pemantapan itu di mana? Alah, tell me. Lihat di grup lah, di grup Jakarta Rezeki lah. Udah saya posting di situ. Terus pembangkitannya bagaimana Pak? Tanya lagi di grup, ada gratis. Mumpung masih ada, belum saya hapus. Silakan masuk di grup Telegram saya. Grupnya di mana Pak? Scroll itu. Postingan di Facebook saya kemarin ada. Jadi orang jangan malas. Ya kan? Pengennya kok instan, pengen sukses tapi instan. Pengennya tanya dikasih, minta dikasih. Itu namanya, ya itu yang bikin orang gak berhasil. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah hadir ya. Ada Pak Aris Effendi, Pak Agung Wibowo, Pak Seno Blue Films, Blue Farm ya. Kemudian Mas Yusuf Aditya Magnetism, hadir kuarep makin muda Master. Ya enggak lah ya, Pak Edi ya makin tua lah ya. Kalau seolah-olah makin muda guys, ya resiko orang sakti itu begitu Mas. Sorry ya guyon. Ya,
saya nggak berani tertawa panjang lebar ya, nanti ompongnya kelihatan. Ini kalau saya tertawa ngakak, ompongnya kelihatan, nanti Anda pingsan. Kasihan ya. Daripada Anda pingsan, saya menahan tawa, senyum saja. Rasulullah memperbanyak senyum, maka saya senyum saja, tidak terlalu ngakak-ngakak ya. Ya karena ompong tadi. Jadi supaya Anda tidak pingsan gara-gara melihat ada penampakan. Ya, nanti dianggap penampakan. Ya, terima kasih juga untuk Mas Surojo Warjawa ya, Mas Yudi Armasa. Itu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya dalam video Go Live hari ini di Facebook yang saya sharekan langsung daripada Hong Kong. Mumpung ada salah-salah waktu, kita workshopnya masih besok hari Minggu. Ini baru datang, saya juga perlu istirahat. Jangan tanya apakah saya sudah mandi atau ya. Yang jelas di sini airnya enak anget ya. Di Hong Kong itu nggak perlu masak air, tapi airnya anget itu ada itu ya. Jadi enak-enak aja. Jadi jangan tanya apa saya sudah mandi atau belum. Ya, saya infokan saja bahwa airnya anget gitu aja ya. Terus jika ada pertanyaan silahkan ya. Jika ada pertanyaan silahkan ya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada monggo ya. Karena ini go live streaming, jadi saya bisa membaca komentar Anda, dan jika memang ada pertanyaan perlu saya jawab, insya Allah saya jawab ya. Mumpung ada kesempatan untuk go live dan mumpung ada pulsa gitu kan. Karena besok kalau sudah sibuk kita acara workshop, mungkin kita sudah nggak lagi sempat. Paling setelah saya pulang ke Indonesia baru saya bisa acara lagi. Oke monggo, barangkali ada pertanyaan terkait dengan Sima Aing, Sima Maung. Bagi yang mau belajar, ini mumpung masih saya buka kesempatannya free, gratis. Silakan pelajari di grup Jagat Rezeki. Terus setelah pemantapan 7 hari, bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara penggunaannya itu saya buka sekarang atau buka nanti ya? Enaknya ya. Cara penggunaannya itu loh, dibuka sekarang atau dibuka nanti ya? Dibuka nanti aja ya. Ya, ini udah malam. Nggak tidur, wah. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Saya nggak janji ya. Saya nggak janji ya. Ilmu mahal ini. Jadi saya nggak janji, insya Allah nanti akan kita buka. Ya, pokoknya nggak janji lah. Kalau saya lagi kumat baik harinya, insya Allah saya buka lagi bagaimana cara menggunakan sabda Sima Maung untuk mempengaruhi orang ya. Terus kemudian jika ada yang tanya apakah ini sama dengan telepati, jauh berbeda ya. Telepati dengan sabda gendam itu jauh berbeda. Saya sudah pernah belajar macam-macam telepati lah gitu ya. Yang jelas jauh berbeda ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak akan terlalu banyak jelimet jabarkan ya, intinya ya segitu aja penjabarannya. Kalau nggak masih kurang lebar, kurang panjang ya silakan dimeteri sendiri. Ambil meteran dimeteri sendiri ya. Oke, terima kasih ya. Yang mau mampir silakan, saya di Sayingpun ini, di distrik Sayingpun ya, di Hotel Queen's Hotel. Yang mau mampir silakan. Ya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi juga boleh ya. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua dalam Go Live Streaming malam ini yang mengupas tema mengenai Sima Aing, Sima Maung ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Sekian dari saya, terima kasih. Dan jika saya ada silap-silap kata dan salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi